If you don't learn, you don't change. Jika kamu tidak belajar, maka tidak akan berubah. Miskin tetap miskin, bodoh tetap bodoh, dungu tetap dungu. If you don't change your day, kalau tetap miskin terus, tetap bodoh terus, udah mati dia mendingan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting gak penting. Akhirnya selama 3 bulan lebih ya, channel Sabda Akhir Pekan meliburkan diri akibat adanya momen pilkada di Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini kita bisa take video lagi. Dan untuk wawancara pertama setelah libur panjang ini, alhamdulillah saya bisa mendatangkan seorang tamu yang sudah lama banget sebenarnya saya harapkan. Oke, ini dia, saya perkenalkan Ilham Fahmi. Ya, selamat malam. Ya. Jadi sebagai informasi untuk yang belum mengenal sosok Ilham Fahmi ini, beliau adalah saat ini mengajar di kampus negeri satu-satunya di Kabupaten Karawang, Unsika Karawang. Dan juga sosok yang menurut saya spesial dan saya angkat pada kesempatan kali ini, beliau adalah lulusan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Sosok muda yang begitu menginspirasi kaum muda yang ada di Kabupaten Karawang. Oke, Pak Ilham Fahmi, sebagai pembuka saya mau tanya soal momen pilkada di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah sudah selesai. Pasangan Ibu Selika Nurhadiana dan Bapak Aep Syaifullah dinyatakan terpilih versi quick count. Ya. Gitu kan. Harapan dari seorang pendidik seperti Pak Ilham Fahmi ini dengan terpilihnya Ibu Selika itu seperti apa? Saya mau tanya itu dulu di awal. Baik. Terima kasih. Pertama tentu apresiasi ya kepada seluruh penyelenggara, semua yang terlibat dalam pilkada Kabupaten Karawang. Yang awalnya kita kan masih dalam kondisi pandemi ini ya. Pandemi, apakah akan amankah, apakah akan banyak malah menimbulkan kerumunan segala macam dengan pengabaian dalam hal protokol kesehatan. Saya awalnya selalu itu yang kita pikirkan ya. Pesimis. Iya, pesimis terkait teknisnya ya. Namun alhamdulillah dengan berbagai dinamikanya, walaupun tidak semarak seperti biasanya pesta demokrasi kali ini, namun bisa berjalan dengan kerja keras semua pihak, alhamdulillah. Terkait harapan tadi ya, harapan dari saya selaku pendidik, tentu Karawang ini kita tahu bahwa berdasarkan IPM ya, Indeks Prestasi Pengembangan Manusia ya, atau Human Development Index, kita di Jabar itu peringkat ke-16 dari 27 kabupaten kota. Artinya rendah ya? Ngeri ya, ngeri, artinya peringkat ke-16. Walaupun dengan banyak indikator, pendidikan, kesehatan, ya, ekonomi, satu kan pendidikan di situ ya, artinya ada masalah di situ, ada yang perlu dibenahi di situ. Tentu harapan saya sebagai pendidik khususnya, pemerintah harus lebih serius, walaupun sekarang sudah berjalan sebetulnya, adanya banyak terobosan-terobosan terkait baik pembangunan infrastruktur maupun kebijakan lainnya terkait pendidikan. Namun menurut saya pendidikan belum menjadi perhatian utama kalau menurut saya. Artinya masih second opinion, masih bidang yang kesekian yang diperhatikan, masih lebih kepada pembangunan fisik, masih lebih kepada hal-hal yang lain-lainnya, yang harusnya itu bisa berjalan secara simultan. Harapan saya, selain sekarang kan yang digembur-gemburkan ruang kelas yang bagus, ruang kelas baru yang begitu kuantitasnya, namun ada faktor yang menjadi fokus saya. Karena saya termasuk agak fokus di bidang mutu pendidikan ya, karena saya sering menulis,
sering mempublis artikel-artikel saya tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu menurut saya tidak hanya selesai sampai pada pembangunan infrastruktur. Oh kelasnya ada, oh kelasnya bagus, oh kelasnya cukup, sudah rasio antara jumlah dengan jumlah siswa dengan keberadaan ruang kelas yang representatif. Tidak sampai situ. Tapi bagaimana pengembangan kapasitas guru. Sekolah, kalau kita bicara sekolah pendidikan, itu bisnis core-nya, bisnis utamanya adalah pembelajaran. Orang datang ke sekolah buat belajar kan ya? Beli belajar, tanda kutip, beli layanan pembelajaran. Siapa yang melayani itu? Guru. Artinya kualitas proses pembelajaran yang diberikan, bagaimana kualitas gurunya. Kita lihat guru hari ini, banyak guru-guru yang tidak linier dengan jurusannya, banyaknya guru yang masih mengajar ala kadarnya, tidak ada upaya untuk terus menginovasikan dirinya, berkembang. Tuntutannya berkembang, dianya tetap kan ini ironis ya. Sekarang udah 4.0, bahkan katanya 5.0 dan segala macamnya. Gurunya masih manual, jangan-jangan 1.0 gitu ya. Artinya bahwa harapan saya selain pengembangan infrastruktur, pengembangan kapasitas guru. Bahkan seringkali programnya ada, tapi gurunya nggak mau dikembangkan. Nah, ini budaya laten yang bahaya. Dan harapan dari saya buat memimpin selanjutnya adalah bagaimana memperhatikan kompetensi, tidak hanya kesejahteraan. Saya termasuk ingin berdiskusi ketika orang guru kesejahteraannya kurang nih. Harus ada pembanding bagaimana kualitasnya. Nah, itu kalau maksudnya gitu. Saya menggarisbawahi momen pilkada kemarin ketika ada debat kandidat yang kebetulan disiarkan secara langsung oleh salah satu TV swasta nasional gitu kan. Pada momen debat kandidat yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, hanya ada ucapan seremonial dari ketiga pasang calon tersebut gitu kan. Pada awal ketiga pasang calon mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional bla 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 gitu kan. Tapi dalam isi debat kandidat tersebut itu sama sekali tidak ada yang membicarakan soal pendidikan di Kabupaten Karawang gitu kan. Saya mau menyoroti soal Unsika, salah satu-satunya universitas negeri yang ada di Kabupaten Karawang gitu kan, dan kebetulan Pak Ilham Fahmi ngajar di tempat itu. Gitu kan. Pada beberapa bulan lalu Unsika sempat masuk trending topik Twitter nasional bahkan kan. Cuma trending topik nasionalnya tuh bukan sesuatu yang membanggakan gitu, tapi akibat terlalu mahalnya, terlalu tingginya gitu kan biaya pendidikannya di Unsika itu gitu kan. Bagaimana pendapat Pak Ilham Fahmi yang kebetulan mengajar juga di Unsika? Iya. Wah, ini mahasiswa nanya, beberapa orang tua mahasiswa nanya. Setiap saya pulang ke Batu Jaya, itu kemarin ada demo apa sih? Wah, betul. Ini baru ada bisa saksikan oleh banyak orang berarti kita di channel kita ini. Terkait Unsika yang waktu itu termasuk trending ya di Twitter tentang mahalnya biaya masuk ya, biaya sumbangan itu kan ya, sumbangan pendidikan itu ya. Nah, jadi saya akan membahasnya secara biar semuanya paham itu ya. Biar semuanya paham. Nanti teman-teman atau yang menyaksikan bisa melihat positioning saya di mana, kayak gitu ya. Pertama begini, dulu Unsika Karawang belum punya kampus negeri. Di kita ada Karisma, ada BSI, LP3I. Nah, itu semuanya swasta. Notabene kalau swasta kan berarti pembiayaannya dibebankan kepada mahasiswa kan ya, karena dari situlah satu-satunya sumber pendapatan dari institusi. Nah, kemudian kita berharap adanya kampus negeri, kan gitu awalnya ya. Kemudian dengan perjuangan yang panjang, Unsika dinegerikan pada tahun 2014 ya, Oktober. Nah, harapan dari tentu Karawang, mungkin
Bekasi ya itu ya wilayah-wilayah apa lingkaran kita Kerawang ya, ada Bekasi, ada Purwakarta, Subang ya. Harapannya wah enak nih, nggak perlu ke Bandung, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Bogor, kita punya kampus negeri yang dekat. Harapannya adalah negeri itu kan harapannya bagus, berkualitas, murah. Kan gitu ya. Itu selalu harapan kita itu. Karena negeri notabene dibiayai oleh negara harus murah. Karena subsidi ya, kemudian dan harus berkualitas karena ini negara yang punya, negara harus tahu selera rakyatnya, kebutuhan rakyat kan gitu ya. Nah dari situ saya kunci, artinya bahwa harapannya murah berkualitas. Kemudian orang tua atau mahasiswa datang ke kampus ingin dan tanda kutip membeli layanan pendidikan. Pendidikan. Artinya dia akan bayar ketika layanannya sesuai dengan apa yang diharapkan, kualitasnya. Menurut saya, tentu tidak akan ada gejolak ketika masyarakat merasa pantas untuk membayar segitu. Karena saya yakin masyarakat Kerawang sudah cerdas tentang kualitas. Artinya orang Kerawang menurut saya pemahaman tentang berapa dia harus bayar mereka sudah punya. Nah, gejolak yang terjadi mungkin menurut saya adanya tanggapan dari masyarakat bahwa kualitas layanan pendidikan yang diberikan Unsika belum layak untuk besaran sebesar itu. Gitu. Iya. Terus endingnya seperti apa sekarang? Nah, akhirnya masalah ini bergulir menjadi masalah politik. Karena ada beberapa paslon yang ikut juga kan ya. Emang momennya pas ya, pilkada artinya mereka ingin muncul sebagai pahlawan. Oke, nanti saya fasilitasi, nanti saya akan dialog dengan pimpinan Unsika. Wah, ini menjadi bergulir politik. Nah, namun akhirnya pemberlakuan dana ini tetap ada, namun dengan berbagai skenario. Misalnya mahasiswa yang dapat menunjukkan kartu tidak mampu yang kartu Indonesia Pintar atau kartu penerima apa itu dapat diajukan sebagai banding, nah istilahnya ya, sebagai banding. Oh iya benar, anak ini merupakan anak dalam keluarga tidak mampu, sehingga nanti ada skenario lain. Apakah tidak harus membayar atau ada yang tidak harus membayar, ada yang pengurangan pembayaran. Seperti itu. Berarti udah selesai? Atau masih ada demo-demo lanjutan? Masih ada penolakan dari mahasiswa? Sepertinya sudah sepi. Ya. Arti kan masa penolakan yang waktu itu sampai sekarang itu udah hampir 6 bulan itu. Iya. Dan mereka sudah sibuk sekarang dengan tugas-tugas kuliah lagi. Anggaplah selesai lah ya. Iya, kelihatan seperti itu. Oke, kita keep pembahasan soal Unsika dan soal Kabupaten Kerawang gitu. Kita agak-agak persempit ruang bahasan kita untuk Batu Jaya gitu. Sepengetahuan saya, Ilham Fahmi yang pada beberapa bulan lalu meraih gelar doktornya di UPI Bandung, merupakan doktor termuda dari Batu Jaya gitu kan. Orang yang begitu serius bergelut di dunia pendidikan gitu. Bukan main-main loh, Pak. S3 loh. Dunia pendidikan gitu kan, guru sampai sekarang mengabdi di jalur pendidikan gitu kan sebagai salah seorang dosen di Unsika. Apakah sudah menjadi cita-cita awal dari Pak Ilham Fahmi ini menjadi seorang guru? Pertama, bapak saya guru. Ibu saya guru. Terus sepupu saya guru. Artinya dari situ saya lahir dan besar di lingkungan guru. Gitu. Tapi mungkin di usia-usia anak-anak SMP, SMA, tentu cita-cita dulu ya pengen jadi dokter. Itu kan mainstream ya. Polisi. Mau jadi apa? Polisi, dokter itu. Ya, saya juga mengalami cita-cita itu. Artinya dulu kan saya dulu sering dibeliin buku oleh orang tua tentang planet-planet gitu ya. Wah, keren kayaknya ya. Naik pesawat luar angkasa, kita pakai baju itu. Ada keinginan pengen jadi astronot. Ada ya. Iya lah, artinya hal-hal mainstream seperti itu terjadi gitu ya. Keren kayaknya di luar angkasa. Wah, artinya di awal-awal tentu cita-cita mainstream tetap ada pada diri saya, ingin jadi astronot gitu. Nah, namun
SMA lah, mulai SMA kelas 3 ya. SMA kelas 3. Artinya saya data kampus-kampus yang ada di Jawa Barat. Awal kan dulu yang kita belum dari jauh-jauh ya, tuh kan pengennya Unpad, UPI atau ITB gitu ya. IPB mungkin yang Bogor itu ya. Saya list semuanya. Nah, kira-kira saya sesuaikan dengan kemampuan saya waktu itu. Saya dulu pernah punya guru bimbel. Saya dulu pernah bimbel di Bekasi. Kata guru saya, Ilham, kalau saya perhatikan, kamu itu kayak jadi guru deh. Wah Pak, saya masuk lagi ke zona guru lagi Pak, gitu. Lah bener, saya bukan setahun 2 tahun ngajar Ilham, katanya. Saya ngajar itu udah belasan tahun. Dan saya lihat kamu di kelas, saya lihat bagaimana kamu bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Kamu itu guru, Ham. Wah enggak Pak, kayak saya pengen jadi dokter Pak. Wah gitu kan ya. Artinya kan gitu. Saya dulu pikir bapak saya udah guru, ibu saya guru, saya guru lagi. Dokter atau gitu kan. Berarti nggak ada arahan dari orang tua harus jadi guru, mengikuti langkah beliau. Justru kalau lagi kita ngobrol-ngobrol santai nonton TV, kata orang saya, Mas udahlah guru mah mama aja sama bapak gitu. Udah guru mah udah mama aja sama bapak lah. Menjadi seorang guru di lingkungan kita gitu, saya melihat ada semacam fenomena yang agak kurang bagus ya, gitu kan. Guru atau menjadi guru dijadikan sebagai alternatif terakhir dikala peluang kerja di tempat lain agak sulit gitu kan. Betul, sehingga yang ada ya kualitas guru berkurang gitu kan, tidak sebagus orang-orang seperti Pak Ilham Fahmi yang memang dari awal sudah gua mau jadi guru ya gue tempuh jalur pendidikan ini gitu kan, dari mulai S1, S2 bahkan sekarang sudah bisa menyelesaikan S3-nya gitu kan. Saya mau membahas soal guru-guru yang semacam itu gitu kan. Ketika ia bekerja di sini sulit gitu kan. Ya udahlah, daripada nggak jadi apa-apa, lebih baik jadi guru gitu kan. Soal fenomena seperti itu gimana tanggapan Pak? Nah, ini nyambung ke tadi statement awal saya. Oh iya, oke. Bahwa core bisnis dari sekolah itu layanan pembelajarannya. Artinya orang datang ke sekolah buat membeli layanan pembelajaran. Ternyata sekarang kualitasnya katanya kurang. Tentu elemen utama yang harus dibenahi adalah gurunya. Tadi banyak orang yang menjadikan guru sebagai alternatif profesi terakhir, sehingga dia ala kadarnya menjadi guru. Nyaman dengan kompetensinya sekarang, udahlah guru gitu aja kan ya. Udah saya ngajar, udah ke kelas, jam istirahat, keluar, nanti masuk lagi, pulang, itu guru. Padahal ada filosofinya Keja Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani, katakan gitu ya. Artinya dari situ kan mulia sekali itu. Dan saya berpendapat tidak mungkin hal yang mulia tidak mendapatkan ganjaran yang mulia dari Allah. Tapi kalau orientasinya, dulu ngajar berapa jam nih, per jamnya berapa rupiah di sini nih, wah sejamnya 25.000, wah enggak dah. Kan katanya orang miskin itu orang penghasilannya di bawah $2, berarti saya miskin dong jadi guru. Waduh, ya kalau terus menerus terbelenggu oleh tuntutan maisha, pendapatan, kita akan kurang terus. Bahkan saya pernah riset, saya kan ngajar di PAI, Pendidikan Agama Islam. Notabene mereka lulus menjadi guru agama. Semester 7 saya tanya, apa cita-cita kamu? Lah masih dalam imajinasinya menjadi pengusaha ini, menjadi ini. Tapi ketika itu tidak berhasil ya dapatkan, ya udah pilihan terakhir jadi guru lagi gitu. Mumpung ijazah saya guru kan gitu ya. Artinya bahwa mereka yang dididik sudah hampir 4 tahun tuh, jelas pendidikan agama Islam, tapi halusinasinya masih menjadi ini itu. Artinya mereka pun masih belum terbentuk, belum terpanggil, belum tertanam kuat dalam dirinya bahwa dia seorang pendidik. Dan saya yakin masalah utama adalah masalah kesejahteraan itu. Guru jadi guru ya, ketahuan per jamnya 40.000, 40 kali 20 jam, baru sekitar 800.000 gaji saya itu. Anak 3, ampun itu ya. Itu artinya menurut saya
ketakutan miskin. Orang kalau udah takut miskin, artinya saya yakin tugas mulia akan mulia di mata Allah. Allah akan memberikan dari pintu-pintu yang tak terduga. Dan saya, walaupun usia saya masih 33 tahun ya, tapi saya yakin dan beberapa kali saya sudah membuktikan bahwa benar. Ternyata dengan saya komitmen di perguruan ini nih, dari mana aja ya pemasukan saya. Iya. Subhanallah, itu luar biasa itu emang itu. Pak Fahmi selalu membangga-banggakan alma maternya gitu kan. Perguruan Matlul Anwar gitu kan. Bahkan di status media sosial yang saya sempat baca, saya mau dikenal sebagai guru Matlul Anwar gitu kan. Walaupun sekarang mengajar di kampus besar Unsika Karawang gitu kan. Apa sih arti Matlul Anwar bagi kehidupan? Jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Iya. Artinya dulu di atas uyut apa tuh? Nah itu ya. Nah itu agak itu ya. Pokoknya dia kakek uyut, nah dari situ ya. Namanya Haji Abdurrahman. Dia seorang petani, tapi sawahnya katanya banyak di Batu Jaya Karawang. Batu Jaya Pakis Jaya. Dia melihat kehidupan di Kerawang tahun 2030, artinya 1920, 1930, judi, pelarian-pelarian, pejuang-pejuang dari Jakarta ke sini, di sini, sabung ayam, wah di sini luar biasa dulu jahiliyahnya kalau kita bicara seperti itu ya, artinya luar biasa di situ. Nah, Haji Abdurrahman karena dia punya finansial yang kuat, dia dengar tuh di Banten ada sekolah baru, ada yayasan pendidikan baru namanya Matlul Anwar. Coba apa minta guru dari sana buat di sini, mukim di sini, ngajar di sini. Tahun 1934 itu. Katanya berangkat dari Citarum, naik getek, terus ke Tanjung Priuk, terus ke Merak, Banten ya. Pakai perahu. Perahu zaman itu katanya 2 orang itu yang ke sana. Saya kabar dari para sesepuh ya perguruan ya. Dikirim 2 orang di sana, kebetulan betul ada sekolah baru dan perguruan Matlul Anwar di Menes, Banten namanya. Dikirim 1 orang namanya Kiai Suhemi yang makamnya kita bisa lihat di sini Dikirim ke sini, mukim di sini, ngajar di sini. Dia datang ke sini tak membawa apapun. Dia yakin saya mau ngajar, Allah pasti menghidupkan saya. Jadi ketika itu pun sebenarnya perguruan Matlul Anwar yang ada di Banten itu baru terbentuk. Baru terbentuk di 1916. Jadi langsung tersiar kabar sampai ke sini, minta guru dari sana. Kebetulan murid pertama Kiai Banten di sana ada 11 orang, salah satu dikirim ke sini. Kiai Suhemi itu. Nah, dari situ saya lihat berarti nenek moyang saya gitu ya. Mereka di saat zaman segitu jahiliyahnya dia mikir pengen punya sekolah di sini. Artinya kan ingin ada pembaharu, ingin ada cahaya. Di situ menjadi perundungan saya. Segitu hebatnya Matlul Anwar saat itu. Dan kita lihat saat ini, Teluk Ambulu, artinya Batu Jaya, Pakis Jaya, Matlul Anwar seperti apa kan ya? Artinya hebatnya di situ. Dan Matlul Anwar untuk saya adalah kawah candra di muka. Di situ saya digembleng, di situ saya dimulai. Saya TK di sini, MI di sini, MTS Sanawiyah di sini, madrasah SMA di sini, ngajar dari tahun sebelum. Artinya jangan nanti kubur di sini saya jangan. Artinya bahwa di sini saya dimulai, di sini saya mengenal pendidikan, di sini saya punya cita-cita, dan di sini saya akan mengakhiri segalanya. Dengan pencapaian yang saat ini Pak Ilham Fahmi raih gitu kan, udah menyelesaikan kuliah sampai jenjang S3 gitu kan. Siapa sih sosok yang menurut Pak Ilham Fahmi yang paling berharga gitu sehingga sampai di titik ini? Pertama begini, tadi berkali-kali disebutkan bahwa saya misalkan S3 itu spesial. Saya kita ngobrol pernah. Kita minum air yang sama, air irigasi ini. Kita menghirup udara yang sama, kita makan dari saripati tanah Teluk Ambulu yang sama. Artinya menurut saya semua orang bisa mencapai itu. Saya
agak mengundang perdebatan kalau soal itu gitu. Waktu yang kemarin kita bahas soal itu aja, semua orang sama bisa menikmati itu, tapi kan nggak semua orang. Menurut saya tetap gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu semua apa ya? Saya tidak ada lompatan-lompatan. Itu semua saya lalui kayak begini. Saya TK, habis TK SD, itu saya SD. Dari SD apa abis ini? SMA, Madrasah Tsanawiyah, SMP. Ya saya MTS. Habis MTS apa sih? SMA. Saya SMA. Terus habis SMA apa? S1. Nah, cuma ini ada hal nih. Kalau S1 perlu budget. Nah, kan itu gitu kan ya. salah satunya di situ yang kan menurut saya di budget. tidak semua orang mampu sampai ke titik itu. Saya punya keberuntungan, keluarga saya keluarga yang menempatkan pendidikan pada hal yang utama. Nah, di situ poinnya menurut saya yang agak berbeda. Ini udah saya agak kurang suka kalau bicara tentang saya gitu ya. Tapi benar-benar bisa jadi ini bisa jadi manfaat lah, bisa jadi ya. Orang lain. Tidak ada motivasi menonjolkan diri atau apa yang enggak ada. Karena ini biasa saja sebetulnya. Keluarga saya keluarga yang mengedepankan pendidikan. Kami nggak dibeliin motor, kami nggak dibeliin sawah, mobil atau apa. Kalau buat sekolah, ayo. Gitu. S1 saya berjalan. Ya karena saya saat itu anak satu-satunya yang sudah kuliah, yang lain masih SMA waktu itu ya, adik-adik saya. Saya kuliah. Selain dapat support total dari orang tua, di kampus tempat saya kuliah beasiswa melimpah. Asal kita punya kapasitas, menulis, atau hal yang lain, punya keunggulan-keunggulan. Ada yang teman saya keunggulan di olahraga, itu sangat diapresiasi oleh kampus. Lalu ada beasiswa dengan berbagai skenario, prestasi akademik, keunggulan, wah banyak gitu ya. Akhirnya di sana saya dapat beasiswa, bahkan beasiswa saya 2 kali lipat besarannya daripada SPP saya waktu itu. Berlalu 4 tahun, berarti harus S2 setelah itu. Saya istirahat 3 tahun. Kenapa? Karena kan harus mencari uang saat itu kan ya. Saya kerja ngajar di mana-mana sampai saya rasa finansial cukup. Saya lanjut di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. S2 saya di sana. 2 tahun selesai. Artinya kalau kata orang mancing, kalau kita mancingnya udang, cacing, nggak dapetnya jair, mujair atau yang lain-lainnya. Nah sekarang saya punya umpannya agak lumayan nih. Berarti saya bisa harus dapat ikan yang lebih kakap nih. Dengan saya S2, saya mulai menaikkan grade mengajar saya. Berarti saya mengajar kampus saat itu. Saya mengajar di Unsika, Rumah Karawang. Di sana saya ketemu sama, ternyata pas di kampus jenjang S2 itu seperti tidak ada apa-apanya. Karena orang ada profesor, ada doktor begitu ya. Magister menjadi strata yang bawah akhirnya kan. Nah berarti saat itu saya lanjut keharusan saya. Kalau udah S2 berarti keharusan selanjutnya adalah S3. Saya cari beasiswa. Ikut ini, ikut itu, banyak gagalnya. Bro, banyak gagalnya. Akhirnya dapatlah beasiswa dari Kemendristek Dikti, namanya Budi DN. BPPDN, beasiswa pendidikan doktoral dalam negeri lah gitu ya. Nah, dapat saya dari sekian ribu yang daftar, diterima 500. Saya lolos di UPI Bandung dan saya S3, selesai 3 tahun. Artinya pencapaian-pencapaian tadi, kenapa saya bilang semua orang saya yakin bisa? Karena saya tidak melompat jauh-jauh. Saya menjalankan apa yang saya hadapi sekarang. Tapi saya pernah dipesan oleh ibu saya. Siangnya seseorang itu gimana malamnya. Kalau malamnya bangun, kita doa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Allah itu maha pemalu katanya. Malu kalau umatnya udah menengadah tangan, pulang tangan kosong. Itu saja kekuatan saya. Dan itu membuka
kemudahan-kemudahan jalan saya. Artinya kenapa saya bilang bisa? Ya saya menjalani apa yang saya hadapi depan saja. Iya. Jadi sedikit ini tambahan sedikit buat teman-teman di di channel Sabda Akhir Pekan ini. Saya punya sedikit yang selalu slogan yang selalu saya pegang. Ada begini, saya lihat di internet sebetulnya ini awal dulu. Dia kata ada pepatah begini. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Apabila kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan berubah. Apabila kamu tidak berubah, mati aja sekalian. Nah, artinya begini, itu dalam, itu filosofi banget. If you don't learn, you don't change. Jika kamu tidak belajar, maka tidak akan berubah. Miskin tetap miskin, bodoh tetap bodoh, dungu tetap dungu, ditindas tetap ditindas. Karena tidak pernah belajar untuk mau berubah. Iya. Nggak belajar, don't learn gitu ya. Makanya you don't change. Nah, if you don't change your day, kalau tetap miskin terus, tetap bodoh terus, udah mati deh mendingan. Karena hidup itu kan perubahan ya. Kita terus nyaman dengan status quo kebodohan kita. Udah bodoh terus aja. Itu you don't learn, you don't change, you don't change your day. Kalau saya pegang kuat itu. Apakah masih ada tahapan-tahapan yang ingin diraih lagi? Banyak ya. Saat ini. Banyak. Jadi begini. Dulu saya lama tinggal di kampung gitu ya. Di sini kita bareng semua kan ya. Iya, kita sama-sama. Kita dengan rutinitas habit di tukang bulu ini. Ngajar, pulang ngajar, mancing, main gitu ya. Sampai malam, malam kita begadang di sekolah lagi. Itu habit kita. Itu menempatkan saya seperti belalang yang dimasukkan ke dalam kotak korek. Terkungkung. Nah, saya kelamaan di kotak korek waktu itu. Pas saya keluar di kotak korek, saya jalan sebagai belalang tuh. Lihat ada belalang lompat, twing. Saya tanya dia, kita kan harus sama belalang. Kok ente bisa lompat, saya enggak? Atau justru belalang yang saya tanya bingung. Kan ente belalang sama kayak saya. Kok ente bisa lompat? Enggak. Wah, ditanya, emang ente selama ini tinggal di mana? Di kotak. Oh, pantes. Jadi ente terpola untuk hidup setinggi kotak. Padahal di luar saya banyak lompat-lompatan. Nah, saya main di kampus, ketemu dengan berbagai karakter orang. Ternyata setelah saya dokter masih banyak di depan. Orang banyak nulis buku, orang banyak bahkan jadi profesor, suka-sukanya. Hal yang belum saya capai, saya belum banyak nulis buku. Itu dulu. Sampai ya mudah-mudahan sampai ke tahap guru besar profesor ya. Itu challenge yang berusaha saya kejar. Selanjutnya kalau di karir dunia pendidikan kan jelas ya ingin menjadi guru besar gitu kan sampai ke titik itu gitu kan. Kalau untuk daerah sendiri gitu kan, khusus di Batu Jaya atau Kambulu gitu kan, apa tidak ada keinginan untuk memperbaiki daerah kita gitu kan yang saat ini ya saya katakan tertinggal ya gitu kan, karena emang kita berada di pesisir gitu, terjun di dunia politik untuk mengangkat nama Batu Jaya, untuk mengangkat nama Teluk Kambulu ke level yang lebih tinggi lagi. Wah, serem nih mulai nih. Iya. Siap. Karena saya emang saya berkali-kali memberi image diri saya bahwa saya adalah orang yang jarang sekali atau mungkin bahkan bisa dikatakan tidak pernah datang ke TPS gitu kan. Tapi saya jujur sangat-sangat tertarik dengan dunia politik gitu kan. Golputnya saya bukan karena saya tidak tahu politik gitu kan, karena saya tahu dan ya mungkin belum saatnya aja saya datang ke TPS gitu. Saya tertarik dengan dunia politik dan saya mengharapkan nantinya bakal ada orang-orang muda, orang-orang dari Batu Jaya itu yang bisa bisa unjuk gigi di dunia politikan Karawang gitu kan, khususnya ya umumnya bisa sampai ke titik nasional gitu kan. Apa tidak ada niatan ke arah itu? Pertama, saya termasuk subscriber channel ini. Saya ikuti channel ini Terima kasih banyak sebelumnya atas apresiasinya. Dari berbagai playlist yang muncul saya lihat dari dulu kan ya. Dan bro ini selalu bicara tentang yang muda nih, yang jadi pemimpin. Saya sangat setuju itu, karena si muda ini
gejolaknya, keberaniannya, hitam putih penilaiannya itu dibutuhkan untuk percepatan akselerasi sebuah organisasi institusi ya desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya itu. Geloranya sangat dibutuhkan dan dia orang yang dia benci kemapanan, anti status quo bahasa saya. Nah sampai saat itu sampai poin itu saya selalu like tuh ketika ada persepsi seperti itu. Nah tadi pencapaian secara pribadi. Nah kemudian apa buat perkembangan wilayah kita nih? Apa ide-ide saya? Tadi saya orang yang suka politik. Saya tidak pernah tidak berpolitik. Saya selalu berpolitik. Dan menurut saya politik itu tidak jelek kan ya? Politik itu Rasulullah aja berpolitik katanya. Dulu itu ada istilah siasa itu kan mengurusi kuda katanya gitu ya. Artinya saat itu siasa itu dipakai kata untuk mengurusi kuda, maksudnya bahwa sekarang digunakan untuk mengurusi rakyat. Artinya bahwa politik itu dilakukan sejak itu. Bagaimana Rasulullah perjanjian Hudaybiyah dan segala-segala itu kan banyak kehebatan politik Rasulullah. Artinya saya pun orang yang tidak anti politik. Saya mengikuti perkembangan politik, bahkan dari saat menjadi aktivis mahasiswa begitu. Nah, bahkan pendidikan ini, saya pernah nulis pendidikan untuk perjuangan. Artinya sektor pendidikan ini saya jadikan sebagai wadah untuk saya berjuang. Politik itu pernah saya baca sebuah tulisan, politik itu katanya perlawanannya melalui dua cara. Ada kultural politik, ada struktural politik. Kultural politik tadi guru itu profesi yang berjuang di kultural politik. Bagaimana membangun peradaban, mencetak orang-orang hebat, mencetak lulusan-lulusan pemimpin, itu perjuangan loh. Bagaimana pemimpin hari ini kan murid-muridnya guru di masa lalu kan ya. Artinya bahwa membentuk pemimpin segala macam itu pun kultural politik. Ada yang berjuang di struktural. Saat ini saya baru mampu untuk di kultural politik karena itulah profesi saat ini saya guru. Soal keinginan untuk terjun ke struktural politik itu gimana? Politik ya. Ada keinginan untuk itu pasti ada. Artinya apa? Politik tidak akan sempurna ketika hanya di kultural politik saja. Ide peradaban tidak akan sempurna tanpa menguasai struktural, tanpa menguasai kancah pimpinan puncak. Artinya saya punya gelora untuk itu. Bahkan saya selalu mempelajari rekan-rekan sepemikiran. Bro Rizal ini saya pelajari dengan bahasa-bahasanya yang sompral tapi tegas. Saya sering ikuti gitu ya. Bahasa-bahasa perlawanan, bahasa-bahasa anti kemapanan, bahasa-bahasa jengah dengan kondisi-kondisi status quo rezim. Saya selalu dan yang sepemikiran dengan itu banyak kita banyak. Artinya pada saatnya nanti saya juga ingin ingin mencoba perjuangan di struktural politik. Itu ada. Cuma kapan belum secara serius saya pikirkan. Gitu. Berarti 5-10 tahun belum ada wacana ke arah itu? Belum ada. Jangan-jangan nanti kayak pertanyaannya anaknya Jokowi, si bos. Belum. Nggak taunya besok nyalonin. Dan menang. Artinya 10, 20, 10 tahun. Saya belum bisa jawab di tahun ntar. Apa kemakan omongannya gitu lah gitu ya. Tapi perjuangan melalui politik, kita muda. Kita muda, kita punya wilayah. Terus kita punya generasi yang
Kalau masih pengamatan saya, Batu Jaya, Pakis Jaya, ini orang-orangnya masih orang-orang tahun 90-80 ini. Artinya gelombang angkatan kita ini kayaknya memang gelombang-gelombang spesial di zaman dulu gitu. Artinya ini baru sekedar hipotesa saya gitu ya. Artinya ini gelombang-gelombang yang masih sangat punya kans untuk memimpin, untuk minimal berpartisipasi lebih di struktural gitu. Ya sebenarnya harapan saya sih jangan sampai mundur ke berapa puluh tahun lagi ke depan gitu kan. 5 tahun ke depan juga kalau misalnya emang Bro Fahmi mau nyalon, saya akan dukung. Karena emang apa ya, saya sangat mengidam-idamkan gitu, ada sosok dari Batu Jaya yang nampil ke permukaan gitu kan dengan membawa gelora muda gitu. Soalnya kalau nanti udah tua kan hilang kan jargon kita sebagai orang yang muda. Dulu bacaan-bacaan saya dari bangku kuliah ke bangku istana, arsitek peradaban, yang muda yang berkuasa. Wah, seperti itu baca-baca saya gitu ya. Artinya dulu begitu besar gelora untuk itu. Namun ternyata semakin kesini pertimbangan politik praktis membuat saya harus memikirkan lebih matang untuk harus ke situ. Walaupun benih-benih, format-format, pola-polanya sudah saya bangun dari sekarang. Bahkan istri kadang suka nanya, ini gongnya kapan gitu ya? Sering gitu ya Bang. Berarti kan secara tidak langsung ini obrolan juga udah menunggu kan? Ini obrolan kita berdua, saya bilang gitu. Artinya istri tahu ya, saya dulu waktu saya kuliah seperti apa. Dia bilang, ini gongnya kapan nih? Masih struktural politik, masih kultural politik terus nih gitu. Artinya keinginan untuk bermanfaat lebih, itu besar. Namun pertimbangan kapannya nih, gitu. Artinya pertimbangan kapannya, kesiapannya itu sedang dipikirkan lebih matang. Gitu. Siap. Terakhir, harapan untuk Batu Jaya lah, secara khususnya di dunia pendidikan itu harusnya seperti apa? Gitu. Keren. Kita sering dengar, bahkan ini menjadi ucapan yang sering diucapkan, tapi nggak lengkap kalau menurut saya. Jadi gini, katanya pernah ada yang bilang, Soekarno pernah bilang, beri aku 100 pemuda, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Nah ternyata kata-kata Soekarno nggak cuma sampai 2 kata itu. Iya, saya pernah baca itu persisnya. Ada lagi lanjutannya. Pemuda itu harus punya 2 sikap katanya. Satu, dia punya komitmen yang kuat. Soekarno kalau ngomong komitmen bukan cuma kita bicara komitmen. Kalau dia bicara komitmen, artinya orang ini harus punya tekad baja. Kalau dia ingin dapat sesuatu, dia akan dapatkan itu hidup mati. Dia ingin mencapai suatu pencapaian, dia akan capai itu hidup mati. Itu yang pertama, dia punya komitmen yang kuat. Yang kedua, dia harus mampu bertahan di zona-zona yang tidak nyaman. Bukan orang cengeng ini. Orang bisa berhasil di serba keadaan, duit ada, dukungan ada, biasa aja kalau begitu. Tapi orang yang bisa survive dari zona tidak nyaman, nggak punya duit, nggak punya dukungan, tidak punya amunisi apapun untuk bisa survive, tapi dia survive. Orang itulah yang masuk kriteria yang disebut Soekarno akan menguncang dunia itu. Artinya bahwa komitmen yang kuat dan dia mampu bertahan di zona-zona yang tidak nyaman. Poinnya untuk Batu Jaya ini? Poin untuk Batu Jaya ini artinya begini, bahwa Batu Jaya, tadi saya bilang, kita hidup di wilayah yang sama, artinya kita punya kans yang sama untuk bisa mencapai berbagai hal. Artinya bahwa ayo kita menjadi kapasitas yang dibilang Soekarno tadi, punya komitmen yang kuat, mampu bertahan di zona-zona tidak nyaman ini. Apalagi buat generasi yang mengalami pandemi sekarang nih, ini zona tidak nyaman ini. Kita sekolah ketemu guru yang nggak pinter ya, apalagi anak sekolah di rumah sambil orang tuanya tetap tidak ada penekanan. Artinya bahwa kondisi sekarang
harus betul-betul ditanggulangi nih. Artinya oleh para pendidik, oleh para pemimpin kita, ini nggak bisa begini terus nih. Artinya jangankan Batu Jaya ini, Indonesia ini, artinya kita bermasalah pada SDM siswa-siswa kita nih. Harapan saya untuk Batu Jaya ke depannya, saya selaku orang yang di pendidikan, saya jadi guru, saya jadi dosen, kepada para guru di Batu Jaya ini tingkatkan kapasitas kita. Anak-anak mereka sudah membentangkan tangannya untuk menyambut kita. Ayo kita bentangkan tangan kita. Jangan nyaman dengan kapasitas kita sekarang. Ayo continuous improvement. Tingkatkan terus jadi guru terbaik. Jadi guru terbaik, jadi guru yang jadi profil buat anak-anak kita. Guru itu indah, guru itu hebat, guru itu mulia. Saya kalau bicara guru, profesi indah, profesi luar biasa, profesi yang saya sangat cintai. Tapi kita akan dipandang segitu saja. Kalau dengan kapasitas segitu saja, kita harus dipandang ada dengan kapasitas kita yang hebat. Ayo para guru, kita berjuang di jalur kita. Kita didik orang-orang besar, kita didik orang-orang hebat, agar bukan cuma Batu Jaya ini, Indonesia ini kita bangun. Ayo para guru, cintanya saya sama guru itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ilham Fahmi. Sama-sama, sama-sama. Semoga bisa jadi manfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.